Selama hampir 2000 tahun, kolam Siloam, sebuah waduk kuno yang tersembunyi di bawah lapisan bumi dan waktu, telah dibicarakan dalam khotbah, buku sejarah, dan kisah para peziarah. Ini adalah tempat di mana nubuat, mujizat, dan sejarah bertemu. Sebuah lokasi di mana Yesus pernah menyentuh mata seorang pria dengan lumpur, menyuruhnya untuk membasuh, dan disembuhkan. Orang buta itu kembali dengan penglihatan. Kini, di jantung Yerusalem, sesuatu yang telah lama terkubur di bawah debu dan batu telah ditemukan oleh para arkeolog yang bekerja di bawah pemerintahan Israel. Apa yang mereka ungkapkan tidak hanya meneguhkan Alkitab, tetapi juga mengguncang iman Kristen hingga ke intinya. Jika detail seputar penemuan ini benar, maka kolam Siloam lebih dari sekadar situs bersejarah. Kolam ini adalah bukti nyata dari peristiwa, mujizat, dan nubuat Alkitab. Tetaplah bersama kami sampai akhir, karena apa yang ada di bawah air kolam kuno ini dapat mengubah cara dunia memahami Alkitab selamanya. Sebelum kita menyelami penemuan ini, pastikan Anda menekan tombol subscribe dan mengaktifkan notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sekarang mari kita selami lebih dalam sejarah tersembunyi kolam Siloam. Jauh sebelum zaman Kristus, kolam Siloam sudah menjadi tonggak iman. Nabi Yesaya sendiri menyebutkan airnya yang tenang, menegur Israel karena menginginkan sungai-sungai Asyur yang perkasa, alih-alih mempercayai pemeliharaan Allah yang tenang melalui Siloam. Raja Hizkialah yang mempersiapkan pengepungan Asyur, mengukir terowongan terkenalnya menembus batu karang yang kokoh, mengalirkan air dari mata air Gihon langsung ke kolam Siloam. Kolam itu bukan hanya sumber air, itu adalah simbol kesetiaan Tuhan di masa-masa pencobaan. Ketika Nehemia membangun kembali Yerusalem setelah pembuangan, ia memerintah perbaikan tembok Siloam di dekat Taman Raja. Dari Yesaya hingga Hizkia hingga Nehemia, kolam Siloam berdiri sebagai saksi selama berabad-abad bahwa Tuhan menyediakan air hidup bagi umatnya. Namun pada zaman Yesus, kolam ini mencapai momen yang paling tak terlupakan. Injil Yohanes memberitahu kita bahwa ketika Yesus berjalan melalui Yerusalem, ia melihat seorang pria yang buta sejak lahir. Pria ini belum pernah melihat cahaya siang hari, tidak pernah melihat wajah orang tuanya, dan tidak pernah melihat sekilas bait suci yang bersinar di bawah sinar matahari. Ke dalam kegelapan ini, Yesus membungkuk, meludah ke tanah, membuat tanah liat dengan tangannya, dan menaruhnya di mata orang itu. Kemudian, ia memberikan perintah sederhana. Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam. Dengan patuh, pria itu tertatih-tatih masuk ke dalam kolam. Ia membasuh diri, dan ketika ia mengangkat kepalanya dari air, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, cahaya membanjiri matanya. Langit, bebatuan, pepohonan, dan bait suci, semuanya bersinar di hadapannya dalam warna dan kejernihan. Ia kembali dengan penglihatan yang jernih. Mujizat ini mengguncang Yerusalem. Sebagian bersukacita, sebagian ragu, dan yang lain murka. Namun, selama berabad-abad setelahnya, kaum skeptis menganggapnya tak lebih dari sekadar pelajaran rohani, sebuah perumpamaan dalam bentuk cerita. Mereka mengklaim bahwa Yohanes menciptakan kolam itu, dan bahwa Injil tidak pernah dimaksudkan sebagai sejarah. Namun batu-batu itu menunggu. Pada musim panas tahun 2004, para pekerja kota sedang menggali di kota Daud untuk memperbaiki saluran pembuangan. Tiba-tiba, mesin itu menabrak batu. Saat debu menghilang, garis samar dua anak tangga kuno muncul. Pekerjaan segera dihentikan, dan para arkeolog bergegas ke tempat kejadian. Salah satu dari mereka melihat anak tangga itu, dan langsung tahu apa yang mereka temukan. Itu adalah kolam Siloam. Apa yang awalnya berupa dua anak tangga segera berkembang menjadi sesuatu yang menakjubkan. Sebuah kolam besar berbentuk trapesium. Sisi-sisinya membentang sepanjang 225 kaki. 3 set 5 anak tangga mengelilinginya, memungkinkan para penyembah untuk turun pada ketinggian air yang berbeda. Kolam itu lebih besar dari setengah lapangan sepak bola, sebuah waduk monumental yang mampu menampung ribuan orang. Ini bukanlah kolam kecil yang dikunjungi para peziarah di abad-abad berikutnya. Ini adalah kolam pada zaman Yesus, kolam tempat orang buta itu mandi dan kembali melihat. Koin-koin yang tertanam di plester menegaskan hal itu.
Koin-koin Yahudi dan Romawi dari abad pertama membuktikan tanpa keraguan bahwa ini adalah kolam yang digunakan selama masa hidup Kristus. Para skeptis tidak bisa lagi menganggapnya sebagai legenda. Kolam Siloam itu nyata, persis seperti yang digambarkan oleh Yohanes. Namun, penemuan itu tidak berhenti di situ. Seiring penggalian berlanjut, para arkeolog menemukan sesuatu yang bahkan lebih luar biasa. Sebuah jalan beraspal lebar yang mengarah langsung dari kolam Siloam ke atas bukit Bait Suci. Ini adalah jalan ziarah. Selama berabad-abad, umat Yahudi akan mandi di air Siloam untuk menyucikan diri, lalu berjalan di jalan ini, menyanyikan mazmur saat mereka naik ke Bait Suci Allah. Bayangkan, orang buta itu yang baru disembuhkan berlari menaiki tangga ini. Matanya terbelalak lebar, takjub melihat kota yang hanya ia dengar, tetapi tak pernah ia lihat. Yesus sendiri pasti pernah berjalan di jalan ini, mendaki bersama murid-muridnya, mengajar sambil berjalan. Setiap batu masih memiliki jejak langkah kaki yang tak terhitung jumlahnya, gema suara yang menyanyikan mazmur pendakian. Saya gembira ketika mereka berkata kepada saya, "Mari kita pergi ke rumah Tuhan." Bagi para skeptis, ini adalah wahyu yang menghancurkan. Jika kolam itu nyata, jika jalan itu nyata, maka kisah itu didasarkan pada fakta. Injil Yohanes tidak bisa lagi dianggap sebagai alegori. Sejarah telah meneguhkan kitab suci. Selama bertahun-tahun, para kritikus mengatakan bahwa Injil Yohanes tidak dapat diandalkan. Mereka menyatakan bahwa Injil itu ditulis terlambat, terlalu spiritual, dan terlalu simbolis untuk dipercaya. Mereka bersikeras bahwa Alkitab tidak tertarik pada tempat atau peristiwa nyata. Namun penemuan kolam Siloam membungkam klaim-klaim tersebut. Kolam itu nyata, jalan itu nyata. Dan jika Yohanes akurat tentang hal ini, apalagi yang mungkin akurat? Salib tempat Yesus wafat, makam tempat ia bangkit. Batu-batu itu hanya menyisakan sedikit ruang untuk penyangkalan. Arkeologi tidak dapat membuktikan iman, tetapi ia menyingkirkan berbagai alasan untuk ketidakpercayaan. Itulah mengapa penemuan ini menakutkan kaum ateis. Penemuan ini menghilangkan satu argumen lagi yang menentang keterpercayaan Alkitab. Penemuan ini memaksa kita untuk menyadari bahwa Injil bukanlah karangan cerita, melainkan catatan sejarah. Nah, mari kita perjelas. Kita tidak hanya percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, tetapi arkeologi juga membuktikannya. Kita mempercayainya karena, seperti yang ditulis Rasul Paulus, segala tulisan yang difirmankan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Roh Kudus sendiri bersaksi di dalam hati kita bahwa Alkitab adalah firman Allah yang hidup. Namun, penemuan-penemuan seperti kolam Siloam mengingatkan kita bahwa iman kita tidaklah buta. Penemuan-penemuan itu menyemangati kita, menguatkan kita, dan menunjukkan bahwa kepercayaan kepada Tuhan dalam Alkitab tidak hanya masuk akal, tetapi juga berakar kuat dalam sejarah. Tuhan tidak membutuhkan batu untuk membuktikan dirinya. Namun, batu-batu itu tetap berseru. Kolam Siloam tersembunyi selama hampir 2000 tahun, terkubur reruntuhan, terlupakan oleh waktu, dan diabaikan oleh kaum skeptis. Namun hari ini, kolam itu kembali terungkap, bersaksi dengan setiap batu bahwa Alkitab itu benar. Injil Yohanes bukanlah alegori, melainkan kebenaran dari saksi mata. Penyembuhan orang buta itu bukanlah mitos, melainkan mujizat. Dan Yesus yang memberikan penglihatan pada hari itu adalah Yesus yang sama, yang memberikan hidup kepada semua orang yang percaya kepadanya. Yohanes sendiri mengatakannya dengan tepat dalam Injil 1 Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan hidup yang kekal kepada kamu. Saat kita menjelajahi keajaiban penemuan kolam Siloam, dan bagaimana hal itu memperkuat kebenaran Alkitab, seperti yang diungkapkan Yohanes, hidup yang kekal telah dinyatakan melalui saksi-saksi yang nyata. Ingatlah,
Iman kita bukanlah buta. Itu berakar dalam sejarah dan kebenaran. Mari kita buka mata kita dan bersyukur terhadap semua yang Tuhan sediakan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan konten inspiratif lainnya. Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah. Apa yang paling mengesankan dari penemuan ini bagi Anda? Sampai jumpa di video berikutnya dan teruslah mencari kebenaran. Tuhan memberkati.